Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nahab Kamala Harahap, NPM 19144600111. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir microteaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ibu panggil ya satu persatu. Reina ada? Oke, ada. Aulia? Oke, ada. Sidik ada? Ada. Ilham? Oke, ada. Hadir semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa hari ini akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu tidak materi pembelajaran kita hari ini? Belum tahu ya? Baiklah, ibu akan sampaikan. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku. Subtema ketiga, perubahan wujud benda. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca wacana tentang teks mencair perubahan wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua yaitu dengan melakukan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. Tujuan yang ketiga yaitu dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Yang keempat yaitu dengan menyelesaikan soal latihan di buku siswa, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Yang kelima yaitu dengan mengamati jenis garis dan warna dari gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur demonstratif yang benar. Yang terakhir yaitu nomor 6. Dengan menggambar seni dekoratif, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, cair, gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa saja yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Pernahkah anak-anak ibu sekalian mengukur panjangnya sebuah buku? Atau kalian pernah mengukur tinggi diri sendiri? Mungkin kalian pernah melihat speedometer atau alat pengukur kecepatan tempuh keadaan di mobil atau motor orang tua kalian. Nah, disitulah kita harus menggunakan satuan pengukuran. Ada dalam meteran, desimeter, kilometer, dan lainnya. Mengukur panjang biasanya secara baku maupun tidak baku ataupun baku. Tidak baku berarti dengan menggunakan jangka tangan, kaki, atau bukan dengan alat ukur. Secara baku, alat pengukur panjang adalah mistar, roll, meteran, meter, saku, dan lain-lain. Kalian bisa melihatnya di PPT yang telah Ibu sajikan. Pengukuran menggunakan satuan tidak baku juga bisa ditetapkan pada satuan lainnya, yaitu berat. Satuan baku untuk mengukur berat atau massa adalah kilogram. Jika bisa, kita bisa mengukur dengan timbangan. Jika menggunakan satuan tidak baku, kita menggunakan alat pengukur lainnya. Misalnya, berat satu buah semangka sama dengan 7 buah apel. Tapi jika diukur dengan buah jeruk, berat satu semangka sama dengan 9 buah jeruk. Berat satu semangka sama dengan 9 jeruk. Karena satuan yang digunakan tidak baku, maka hasil pengukuran suatu benda bisa
berbeda jika alat pengukurnya diganti. Kemudian yang bagian B yaitu perubahan wujud dari embun ke beku. Baru-baru ini ada fenomena tentang embun beku seperti yang ada di dataran tinggi Dieng. Fenomena ini terjadi pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Fenomena ini adalah salah satu contoh adanya perubahan wujud yaitu menghamblur dan mengkristal. Perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud dari benda gas menjadi padat dikenal dengan nama menghamblur atau mengkristal. Contoh menghamblur atau mengkristal dalam kehidupan keseharian kita tidak dapat dilihat langsung oleh kita yang hidup di daerah Khatulistiwa. Jika kita tinggal di negara 4 musim, kita akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin, seperti kristal es yang menempel pada tanaman karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Yang terakhir yaitu yang bagian C, perubahan wujud tentang es kering. Es kering adalah bentuk padat dari karbon dioksida yang biasanya digunakan sebagai pendingin. Keuntungan dari es kering adalah suhunya lebih rendah daripada es dari air dan tidak meninggalkan sisa apapun. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga agar makanan beku tetap terjaga dinginnya di tempat yang tidak tersedia mesin pendingin. Es kering adalah contoh lain dari perubahan wujud yang terjadi yaitu menyublin. Es kering sering digunakan untuk mempertahankan suasana tetap dingin, sehingga cocok untuk mendinginkan es krim. Es kering diletakkan di sekitar es krim untuk mempertahankan es krim tetap beku. Jika wadah penyimpanan es krim ditutup, maka es kering berubah menjadi gas secara berlahan. Jika wadahnya terbuka, es kering akan lebih cepat menguap. Baiklah, sekarang cermati teks wacana berikut ini. Kalian bisa melihatnya di PPT dan juga yang ada di buku kalian. Judulnya yaitu mencair. Ibu akan membacakannya, kalian semua mendengarkan ya. Soalnya nanti ada tugas dari teks tersebut. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Bentar, ibu akan menjelaskannya lagi. Bagaimana jika kamu meletakkan es batu itu di luar? Apa yang terjadi? Benar sekali, tentu saja meleleh. Es tersebut akan berubah menjadi cair. Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-lama kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh, atau bisa disebut juga dengan melebur. Nah, setelah kalian memperhatikan teks wacana yang telah ibu bacakan, sekarang kalian mengerjakan soal tentang teks wacana mencair yang ada di buku. Selamat mengerjakan. Wah, ibu senang sekali jawaban kalian tentang teks wacana mencair semuanya benar. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, baiklah, sekarang ibu akan melakukan percobaan sederhana dengan alat dan bahan yang ada. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada 2 mangkok plastik, kemudian ada mentega, yang terakhir yaitu kapur barus. Nah, langkah-langkah kegiatannya yaitu masukkan setiap bahan ke dalam mangkok plastik. 1 mangkok, 1 bahan. Kemudian, langkah kedua yaitu letakkan mangkok tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung, dan diamkan selama 15 menit. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia percobaan yang telah ibu lakukan tadi. Ibu sudah mendiamkannya selama 15 menit. Bisa kalian lihat bahwa kapur adalah benda padat, jadi mau didiamkan selama apapun dia itu tetap dalam bentuknya. Sedangkan mentega yang merupakan benda yang bisa mencair, dia akan mencair, tidak seperti bentuk semula. Itu dia kegiatan kita hari ini tentang mengamati benda yang mencair. Nah, sekarang ibu minta kalian semua menuliskan hasil pengamatan kalian tentang percobaan yang baru saja kita lakukan. Wah, ternyata hasil pengamatan kalian sangat baik ya. Ibu sangat senang kalian mengerti dengan percobaan sederhana yang ibu lakukan.
Sekarang Ibu akan membantu menyimpulkan dari hasil kegiatan percobaan kita hari ini, yaitu benda padat apabila diletakkan baik di suhu yang panas maupun yang dingin akan tetap sama, sedangkan tidak dengan benda cair. Benda cair jika diletakkan di tempat yang panas akan mencair dan diletakkan di tempat yang dingin akan membeku. Nah, itu tadi pembelajaran kita yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran matematika. Sekarang Ibu akan bertanya, pernahkah anak-anak Ibu sekalian mengukur benda yang ada di sekitarmu? Oh, ternyata belum pernah ya. Baiklah. Tahukah kamu bahwa kita bisa mengukur benda menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku? Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya ada penggaris atau meteran. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Contoh pengukuran menggunakan satuan tidak baku adalah kita bisa mengukur panjang sebuah benda tanpa penggaris atau meteran, melainkan benda lain. Misalnya, sisir jika diukur menggunakan peniti hanya 5 peniti. Namun, jika sebuah sisir diukur menggunakan buat, hasilnya adalah 7 buat. Baiklah, kalian di sini bisa melihat bahan-bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahan yang pertama yaitu 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, 1,5 sendok garam teh, 5 butir telur yang diambil putihnya saja. Bahan yang dicampur menjadi satu yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kilo coklat masak. Sekarang Ibu minta kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku tentang menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, tidak terasa itu dia pembelajaran matematika yang kita pelajari hari ini. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang seni budaya. Sebelum mulai ke materi seni budaya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah merasakan dinginnya salju? Belum pernah ya? Di manakah kita dapat menemukan salju? Benar, di negara yang ada saljunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah salju dapat meleleh? Benar, pintar sekali, tentu saja salju dapat meleleh. Baiklah, sekarang Ibu minta kalian mengamati gambar yang ada di buku. Bisa juga lihat yang ada di PPT yang sudah Ibu buat. Ini merupakan gambar butiran salju. Amati dengan baik ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur garis dan warna pada gambar dekoratif. Gambar adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat bersifat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berampak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Ada beragam warna, diantaranya warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut disebut sebagai warna sekunder. Bentuk dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu minta kalian mengamati gambar yang ada di buku. Ada juga di PPT yang telah Ibu siapkan. Amati baik-baik ya. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian penugasan berupa hasil pengamatan kalian tentang gambar dekoratif. Soalnya ada di buku ya. Ibu menyuruh kalian untuk menggambar dan memberi warna pada pola kotak yang telah disediakan. Ada juga di buku. Kemudian setelah selesai nanti kalian bisa maju ke depan dan menunjukkannya kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Wah, ternyata anak-anak Ibu sekalian pandai dalam memberi warna dan pola. Semua hasil kerjaan kalian bagus ya. Ibu sangat senang sekali. Yah, sayang sekali tidak terasa pembelajaran kita setelah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memberikan kesimpulan. Ibu akan menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu
Pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Pembelajaran selanjutnya yaitu matematika. Kalian sudah belajar tentang satuan baku dan tidak baku. Pembelajaran yang terakhir yaitu seni budaya. Kalian sudah mempelajari unsur, garis, warna, dan seni karya dekoratif. Itu dia pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu sekalian, jangan lupa untuk bersyukur ya atas ilmu yang telah kalian peroleh hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa hari ini akan ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hati-hati di jalan ya.